once again. Hai anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita untuk kelas 5, sesi yang keempat. Tentu tentang bab yang pertama tentang perempuan dan laki-laki. Mari kita memulai pelajaran hari ini dengan mempersiapkan diri kita membuka pertemuan ini dengan doa pembuka. Ayo anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik ya. Anak-anak yang terkasih, sesi 4 ini dengan tema perempuan dan laki-laki sederajat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditutup matanya, suster yang memimpin ya. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai sesi keempat ini. Sesi keempat berjudul Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Nah, menyadari pandangan masyarakat tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki, kita bisa mengamati gambar ya. Nah, gambar yang pertama kita bisa lihat seorang laki-laki yang sedang bekerja di sawah. Sedangkan yang kedua, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Sambil tidur ya anaknya. Nah, gambar yang ketiga, seorang ibu sedang memberi makan anaknya. Kamu tentu pernah mengalami hal ini ya, karena mamamu pernah menggendongmu waktu bayi dan pernah menyuapi kamu saat kamu kecil. Nah, kita akan memulai dengan tanya jawab memperdalam gambar tadi. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan masyarakat kita? Nah, kegiatan apa saja yang bisa kamu lihat? Contoh konkret yang bisa kamu pandang di rumahmu itu yaitu apa-apa aja kegiatan orang tuamu. Mamamu sebagai perempuan, papamu sebagai laki-laki. Yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan seperti gambar tadi, yaitu merawat anak-anaknya di rumah. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki di lingkungan masyarakat kita? Nah, yang bisa kita lihat adalah bagaimana papamu di rumah. Ya, papamu pasti berusaha untuk bekerja. Dan biasanya, papa itu akan bekerja di luar rumah. Sebutkan beberapa kegiatan perempuan yang mungkin dilakukan laki-laki. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan perempuan dan bisa dilakukan oleh laki-laki itu contohnya misalnya mencuci piring, mencuci kain, menyapu, mengepel. Hal-hal kecil itu juga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Ingat, waktu pelajaran yang pertama yang membedakan perempuan dan laki-laki hanya kodratnya, yaitu perempuan bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Sedangkan laki-laki tidak bisa. Tetapi kalau apa yang dilakukan oleh perempuan, tentu bisa juga dilakukan oleh kaum laki-laki. Sebutkan beberapa kegiatan laki-laki yang mungkin dilakukan oleh perempuan. Nah, pada zaman ini, para laki-laki atau ayah kita yang bisa kita lihat atau papa kita di rumah, yaitu bekerja, mama kita juga punya kemungkinan bisa bekerja di luar rumah. Itu salah satunya. Jadi pencari nafkah bukan hanya dilakukan oleh papa saja, tapi mama kita juga bisa.
Apakah ada kegiatan laki-laki yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan dan sebaliknya? Beri keterangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada sesi pertama itu sudah didalami tentang perbedaan kodrat yang tidak bisa digantikan. Maka kita harus bersyukur. Saya sebagai perempuan, saya bersyukur. Kamu sebagai laki-laki, kamu juga harus bersyukur. Begitu juga kalau kamu seorang perempuan, kamu juga harus bersyukur atas anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita. 6. Bagaimana pandangan masyarakat di sekitarmu terhadap laki-laki dan perempuan? Setujukah kamu terhadap pandangan masyarakat? Beri penjelasan. Nah, pandangan sekitar biasanya dari seluruh adat dan tradisi, kaum laki-laki itu adalah kaum yang lebih tinggi. Contohnya di adat Batak. Di adat Batak itu laki-laki dikatakan raja, sedangkan perempuan boruni raja. Apapun yang terjadi, raja lebih tinggi dari boruni raja. Jadi tingkatan itu bisa terasa apabila pandangan masyarakat terlebih tradisi adat Batak. Nah, setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Pandangan masyarakat dan budaya memengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya itu tadi itu di adat Batak dan sekitar 90% laki-laki di atas. Kalau di adat Minang itu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur, mengurus rumah, merawat anak-anak, dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Dalam pandangan ini, perempuan tidak perlu sekolah atau menempuh pendidikan yang tinggi. Sementara laki-laki haruslah berpendidikan tinggi, bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Pandangan lain menegaskan bahwa derajat perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Menurut pandangan ini, perempuan tidak perlu bekerja keras, karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Perempuan seolah menjadi perhiasan dan atasan. Disebut perhiasan karena perempuan seolah tidak boleh kotor, dan disebut atasan karena laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Nah, ini seperti adat Minang. Secara umum, masyarakat dewasa ini memandang laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka. Maka, selain bersifat kodrati, perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama. Misalnya, bermain sepak bola. Sekarang, ada juga sepak bola dunia itu diikuti oleh kaum pria dan kaum wanita juga ada. Kemudian menjadi tentara, ada tentara perempuan. Bekerja sebagai supir bus, ada juga sebagai supir truk, bahkan itu adalah seorang perempuan. Atau berprofesi sebagai montir. Nah, montir saja bisa perempuan juga. Kini bukan lagi merupakan pekerjaan laki-laki semata. Sebaliknya, laki-laki pun bisa merawat bayi, memasak, mencuci pakaian, menjahit pakaian, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan. Meskipun terdapat kebiasaan dan kegiatan yang tidak mungkin diubah, yaitu kebiasaan dan kegiatan yang terkait dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya, yang tadi Suster bilang, menyusui bayi, itu tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Nah, kita akan mendalami cerita dalam kitab suci ya. Perempuan dan laki-laki sepadan diambil dari kitab Kejadian. Bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakannya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Yuk kita dalami cerita dalam kitab suci tadi. Allah dengan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelaskan arti kata sepadan pada ayat tersebut. Nanti kita jawab ya. Apa artinya jika dikatakan bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai wujud kesepadanan di antara mereka. Sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat kita. Nah, semua kita jawab di rangkuman ini ya. Jadi, rangkuman ini sangatlah penting menjawab pendalaman isi kitab suci tadi. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Allah tidak menghendaki jika laki-laki dan perempuan berjalan masing-masing, karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hendaknya menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dijadikan bawahan oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Ini sudah kita dalami di sesi-sesi sebelumnya ya. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Ini catatan khusus, makanya suster biru-biruin diwarnai. Meskipun memiliki kodrat yang berbeda, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki derajat serta martabat yang sama. Laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghargai dan bekerja sama dalam membangun hidup yang lebih baik. Nah, untuk mendalami sesi keempat ini, suster beri tugas kalian, silakan kerjakan di e-learning. Dibuka ya e-learningnya.
Suster minta dengan sangat. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Nah, apabila kamu kurang mendalami, kamu bisa baca di sesi-sesi berikutnya. Karena sesi 1, sesi 2, sesi 3 sangat berhubungan dengan sesi 4. Dalam bab 1 ini ada 4 sesi, dan sesi keempat ini adalah sesi terakhir dari bab 1. Maka suster harap kalian mencermatinya ya. Karena setelah sesi 4 ini selesai, kita akan mempersiapkan diri kita untuk PH1 di bab 1. Mari kita berdoa untuk doa penutup. Kita siapkan hati kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon, doronglah supaya kami saling menghormati, menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat meneruskan pembelajaran di sesi berikutnya. Semoga kamu tetap sehat, semangat. Salam untuk keluarga semua. Demikian dulu ya untuk bab 1 ini. Suster harap kamu bisa mendalaminya di rumah. Dadah. Tuhan memberkati. Berkah dalam.